Hey guys, annyeong. Oke, sekarang aku ada di kamar karantina. Ini hari kedua dari 10 hari yang harus aku jalanin. Dan di hari kedua ini kebetulan Cia lagi sakit, jadi kita nggak terlalu bisa bikin banyak konten. Pokoknya doain supaya dia cepat sembuh. Dan karena nggak bisa ngapa-ngapain, aku tiba-tiba dandan. Aneh banget. Oke, jadi aku memutuskan untuk bikin video ini. Sebenarnya video ini akan cuma nyeritain doang sih kenapa tiba-tiba seorang Kenny Jafar ada di Korea gitu ya. I'm still pinching myself, kayak nggak bisa percaya. Wow, gue udah ada di sini. Ini keputusan yang bener-bener das tiba-tiba, terus aku langsung jalanin aja dan jadi kenyataan. Oke, sampai sekarang tuh masih banyak yang nanya gitu. Kayak mungkin yang gak terlalu dekat sama aku dan gak terlalu ngikutin Instagram aku gitu ya. Kenapa sih kok tiba-tiba pindah ke negara orang di saat kerjaan tuh lagi enak-enaknya. Ini bukan sombong, tapi aku pengen cerita kalau aku tuh puji Tuhan banget di tahun 2020 sampai 2021 itu ketika lagi pandemi susah-susahnya, justru aku tuh kayak dapat banyak berkat gitu loh guys. Kayak aku dapat banyak kerjaan dan bahkan tuh kayak kerjaannya jadi lebih mudah karena semuanya dilakukan di rumah gitu ya. Jadi terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang melimpah kepada aku sehingga aku bisa ada di sini juga gitu ya. Oke, cerita sedikit, mungkin ini agak panjang tapi ini adalah momen dimana aku berani bermimpi lagi gitu ya. Jadi selama pandemi aku kan banyak sendirian, kayak banyak di apartemen aja gitu kan, dan ngobrol sama mantan aku. Oke, ini aku nggak ngebahas mantan, tapi surely aku nggak bisa bohong kalau dia juga take a big role dalam keputusan ini gitu kan, karena aku kan sering ngobrol sama dia dan dia support mimpi aku ini gitu. Kalau misalnya dia nggak support, mungkin aku ya udahlah lupain gitu kan. Oke, so yang tadi aku bilang selama pandemi itu aku jadi banyak berpikir gitu ya. Kan kalau kita jadi manusia itu kita pengen bisa kerja untuk menghasilkan uang, dan abis itu pengen kayak punya barang gitu ya, kayak pengen beli tas Chanel, pengen beli mobil yang bagus, pengen beli rumah gitu kan. Nah terus kalau misalnya kita punya lebih banyak uang lagi, lifestyle kita akan bertambah kan, kayak pengen ganti mobil, pengen ganti rumah, bla 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 gitu kan. Nah dalam pikiran aku itu, gila ya, berarti hidup ini tuh kayak gak ada habis-habisnya gitu. Lo mencari uang bukan hanya ya, mungkin ada orang yang bahagia dengan mempunyai semuanya itu. Tapi pas pandemi aku tuh mikir, semua yang kita punya, barang-barang bagus, tas branded, mobil mewah, itu tuh kayak gak ada artinya gitu loh guys. Kita gak bisa bawa kemana-mana karena kita harus stay di rumah. Ngerti kan maksud aku? Terus aku berpikir apa sih yang long last gitu ya, apa yang akan bisa bertahan selamanya. Dan aku tahu jawabannya adalah experience gitu. Selama pandemi pasti banyak banget dari kita yang ceritain kan, kayak gila gue tuh pernah kesini, gue pernah traveling kesini. Itu yang kita ingat-ingat, jadi kayak memories dan experience selama kita hidup sebelum corona, itulah yang kita ceritain. Dan kita kangen banget sama experience itu. Nah terus gak bisa bohong juga kalau aku tuh jadi suka BTS kan selama pandemi itu. Dan aku harus bilang kayak jujur banget ya, aku bisa melewati pandemi gak gila itu mungkin karena mereka juga. Anyway, aku jadi kayak punya mimpi lagi gitu, pengen deh interview mereka gitu ya. Gimana ya caranya, karena cuman RM yang bisa bahasa Inggris. Kayaknya keren deh kalau misalnya gue bisa interview BTS pakai bahasa Korea gitu. Akhirnya aku ngeles lah gitu. Hai guys, hari ini tanggal 31 Januari 2021. Sekitar 10 menit lagi aku akan ngeles untuk pertama kalinya bersama dengan Kataki. Ini udah agak latihan sedikit, tapi kayaknya masih gak ngerti apa-apa. Belajar dia. Singkat cerita, suatu hari ada seseorang bernama Cia Wardana. Dia ngepost di IG story-nya kalau dia lagi dengerin
My Treasure dari Treasure. Nah itu aku lagi suka banget sama lagu itu. Jadi aku chat dia kayak reply IG story-nya gitu loh, kayak wow aku juga lagi dengerin ini. Nah dari malam itu tiba-tiba kita langsung kayak ada bonding. Kayak langsung ngomongin soal kehidupan kita pas pandemi ini gitu. Ternyata dia tuh punya cerita yang sama. Dia juga kayak kehilangan arah selama pandemi ini, dan dia tuh pengen banget bisa belajar bahasa Korea di Korea. Jadi gila gak sih, tiba-tiba langsung ketemu partner yang backgroundnya sama, ceritanya sama, dan tujuannya sama. Ya udah, since then kita kayak banyak ngobrol, terus sering ketemuan, dan terjadilah seperti sekarang gitu. Kayak pokoknya kita melalui semua prosesnya tuh bersama-sama ya guys. Mungkin by the time video ini naik, kita udah di Korea. Oke guys, kita akan cheers untuk keberangkatan kita ke Korea. Hari ini tanggal 17 Juni dan aku sama Cia bakal ke embassy Korea untuk legalisir ijazah kita. Progress ya. Ini dokumen kita. Guys, sekarang kita sudah di DHL. Mari kita kirim. Nanti untuk yang minta cerita gimana cara apply-nya, biayanya, bla 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 bla, ntar akan ada video sendiri karena kalau nggak bisa panjang banget, oke? Ya udah dari situ aku kayak niatin diri aku kayak, yuk kita gila lagi yuk gitu, kayak yuk kita try something new lagi di dalam hidup ini gitu, karena aku udah terlalu nyaman sama kehidupan aku di Prambors dengan kerjaan-kerjaan MC aku, dengan kerjaan host aku gitu. Jadi bisa dibilang ini kenekatan ini terjadi ketika justru karir aku tuh lagi kayak menanjak. Ini bukan aku yang ngomong tapi Desta yang ngomongnya. Desta tuh sampai bertanya-tanya gitu, kenapa sih lo keluar pas karir lo tuh lagi bagus gitu. Anyway, kenapa keluar dari Prambors? Karena ya pastinya kalau aku di Korea aku nggak bisa siaran pagi kan. Dan buat yang nanyain DGITM gimana, kayaknya bakal balik, tapi itu bukan porsi aku untuk ngomongin Desta dan Gina. Jadi kita tunggu aja, mungkin di bulan Januari 2022 akan ada gebrakan yang baru dari DGITM Prambors, oke? Nah, mungkin ada juga yang nanya kayak mimpinya apa sih Chicken gitu ya. Mungkin kalau misalnya mimpi yang pengen jadi apa gitu, jujur sekarang tuh belum kepikiran gitu loh guys. Kayak aku cuman pengen kayak hidup aku tuh lebih bermakna gitu, kayak nggak stuck di satu tempat gitu ya. Yang pasti bukan jadi idol, bukan. Karena aku ke Korea kan banyak yang bilang pengen jadi idol ya, umurnya udah nggak cukup beb gitu. Kalau misal aku tahu sooner mungkin aku pengen jadi one of them. Tapi intinya kalau misalnya kalian tanya aku pengen jadi kayak siapa gitu, aku belum kepikiran sampai sekarang. Tapi yang aku tahu industri Korea itu lagi bagus gitu loh. Ya kalian lihat aja kayak semua e-commerce di Indonesia pakai BA-nya idol dari Korea ya kan. Jadi aku memilih Korea karena basicnya itu sih. Dan mimpi aku untuk keluar negeri untuk belajar itu ada semenjak aku tuh sekolah guys. Cuman papaku kan meninggal pas aku SMP. Terus duitnya tuh banyak, aku tuh nggak pinter. Jadi kalau misal kalian bilang beasiswa aja, udah itu kayak pilihan ke 1000 juta ya tau gak? Kayak nggak mungkin banget aku beasiswa, oke? Jadi aku memang harus bayar gitu. Dan kenapa nggak dari dulu? Karena duitnya baru ada sekarang gitu kan. Selama pandemi nggak kemana-mana, jadi bisa tuh yang kayak saving money gitu ya, dikit. Terus akhirnya kekumpul untuk bayar sekolah, untuk bayar tempat tinggal dan semuanya gitu. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Terus kalau ditanya kayak di Korea bakal ngapain? Oke, aku kan masuk ke Korea University, aku ngambil regular program. Dan aku sama Cia itu langsung ngambil 2 semester. Jadi 1 semester itu isinya 3 bulan. Berarti aku bakal di sini sampai sekitar Juni 2022. Dan bakal ngapain aja? Yang pasti aku bakal bikin konten barengan sama Cia di Radio Nuna. Ya. Dan kalau untuk aku sendiri, aku pengennya sih aku sungguh-sungguh belajar sih. Udah lama banget yang otak nggak dipakai untuk mikir. By the way, kelas aku dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Jadi bener-bener kayak sekolah beb, ya kan?
Aku bener-bener bisa belajar, abis itu bisa kepake untuk ya mungkin nge-host atau jadi MC atau apa, I don't know. Aku masih ada sedikit rasa ketakutan. Ya pastilah ya, setiap manusia itu mengambil keputusan dan pasti ada kayak ragunya, bener gak sih ini keputusan yang tepat buat hidup gue. Terus apalagi aku bakal nggak ada pemasukan yang kayak tiap bulan ditransferin gitu loh guys. Kalau misalnya aku kerja di Prambors kan tiap bulan at least hidup aku tuh aman gitu ya. Nah ini kan harus menguras tabungan bukan? Tapi aku percaya banget ketika aku take a leap of faith, aku percaya sama Tuhan, aku tetap berdoa dan bekerja keras, pasti God wants to surprise me. Dan aku percaya hidup aku itu kumpulan dari kayak kebaikan-kebaikan Tuhan dan berkat-berkatnya dan surprise-surprise-nya. Jadinya aku kayak gak terlalu worry sih sama 6 bulan ke depan. Paling aku worry dengan otak aku yang kayak masih bisa gak nih belajar gitu. Jadi aku gak mau malu-maluin, semoga 6 bulan ke depan aku bisa ngomong lancar, menyapa kalian dengan bahasa Korea. Oke, that's all. Tungguin buat konten-konten berikutnya di Radio Nuna, di Cia Wardana. Dan buat kalian yang mau tanya seputar sekolah, seputar kehidupan di Korea, sotoy banget orang baru tinggal di sini 2 hari di karantina lagi. Dan nanti aku juga bakal ngajak kalian untuk reveal kampus aku, Korea University. Bagus loh guys. Oke, so that's all for today. Annyeong.